Keesokan harinya, Sutomo terbangun hanya untuk menyesali kegagalannya. Setelah menghilangkan godaan untuk kembali sekali lagi ke kehangatan tempat tidur dan membiarkan kesadarannya melayang, dia bisa bangun sepenuhnya. Sutomo mendekati wastafel dengan wajah penuh kerinduan. Di sampingnya ada wadah berisi permata air. Sutomo membuka segelnya dan membawa salah satu permata ke dekat keran, yang mulai berubah warna dan menuangkan air ke wastafel. Sutomo kemudian menangkupkan air di tangannya dan melemparkannya ke dirinya sendiri, membasuh wajahnya. Setelah itu, dia menyikat giginya dengan sikat gigi kayu yang dibuat khusus. Saat Sutomo bersiap untuk pergi ke tempat pangkas rambut untuk memotong rambut hitamnya yang sekarang cukup panjang, dia dengan ceroboh menjatuhkan beberapa kertasnya ke kursi. Koran-koran tersebut merinci lanskap lembah serta beberapa monster yang mungkin Anda lihat di sana. Merasa sedikit mengantuk karena begadang semalam membuat kertas-kertas itu, Sutomo perlahan melepas piyamanya dan mengenakan pakaian luarnya. Sutomo meninggalkan ruangan dengan tas ajaib di punggungnya dan mulai menuju ke ruang makan penginapan. Di sekelilingnya, dia bisa mendengar banyak suara dari pelanggan lain karena dindingnya yang tipis. Dia mendengar seseorang menggunakan sumur dari luar, dan langkah kaki berat dari kamar yang baru saja dia lewati. Ketika dia tiba di ruang makan, dia memeriksa sekelilingnya. Sebagian besar pelanggan adalah elf atau binatang buas, dan mereka jarang manusia. Dia kemudian meminta perhatian seorang wanita muda yang telah bekerja keras sepanjang pagi melayani pelanggan. "Hei, maaf, aku ingin sarapan. Apakah ada pesanan tambahan?" "Tidak. Jika Anda seorang tamu, penginapan memberi Anda sarapan gratis. Namun, ini datang dengan kondisi bahwa Anda tidak bisa memilih apa yang Anda makan," yang Sutomo tidak keberatan. Saat dia melihat sekeliling, dia mulai memeriksa demografi penginapan. Penginapan biasanya dipenuhi para petualang dan pekerja, yang akan dianggap kelas menengah. Dan karena setiap malam di penginapan akan membuat Anda mengembalikan 10.000 G, banyaknya pelanggan berarti penginapan itu menghasilkan banyak uang. Para petualang biasanya elf atau kurcaci. Ada juga banyak manusia binatang dan manusia naga di antara mereka. Saat Sutomo melihat sekeliling, dia melihat banyak pihak mendiskusikan strategi mereka sambil menyantap sarapan mereka, dengan para monster menelan daging dalam jumlah besar sekaligus. Dia juga melihat banyak pekerja membaca koran sambil sarapan, mengobrol dengan orang lain di dekatnya. Surat kabar berisi banyak informasi umum, tetapi kebanyakan dari mereka fokus pada berita terbaru penjara bawah tanah. Di ruang bawah tanah, siapapun dapat melihat para petualang melawan monster dan membersihkan lantai di siaran yang dibuat oleh Dewa Ruang Bawah Tanah, yang pada dasarnya berfungsi seperti TV di dunia ini. Wartawan mengumpulkan informasi dan berita tentang berbagai pihak dari siaran dan mempublikasikannya di surat kabar mereka. Ada banyak perusahaan yang bersaing saat ini, tetapi yang terbesar kemungkinan besar adalah Koran Solid. Karena itu adalah surat kabar besar pertama yang didirikan, ia memiliki banyak pengaruh dan kekuatan. Mereka juga yang melaporkan keberuntungan Sutomo. Akibatnya, pelelangan mendapatkan popularitas, dan harganya meningkat, membawa prestasi Sutomo. Namun, dia masih merasa tidak nyaman jika mereka melaporkan ceritanya tanpa izinnya. Saat Sutomo tersadar dari pikirannya yang dalam, dia menyadari bahwa telur bacon dan salad sedang dibawa ke arahnya, serta 4 potong roti dengan mentega dan selai di atas panggangan seperti jaring, dan teh barli dengan es dalam sup jagung. Sambil memotong telur goreng, yang telah dimasak hingga matang, dengan pisau dan mengunyahnya, Sutomo melihat salah satu klan utama di depan sebuah koran dari sisi penglihatannya. Sepertinya mereka belum aktif baru-baru ini. Klan ini baru-baru ini memecahkan rekor untuk lantai tertinggi dan telah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa karena perbaikan dan persiapan, mereka tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Mereka membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk memecahkan rekor yang bertahan selama setengah tahun. Nama klan itu adalah Grup Iblis Komadon. Kata-kata Alma, pendekar pedang merah besar klan itu, masih terngiang di benak Sutomo. Saat Sutomo melanjutkan sarapannya, dia akhirnya mengalihkan pandangannya dari Grup Iblis Komandan. Setelah menyelesaikan sarapannya, dia mengembalikan peralatan dapur bekasnya kepada para pelayan, meninggalkan kuncinya di resepsionis dan meninggalkan penginapan. Kemudian, Sutomo langsung menuju ke toko pembersih tempat jubah dan celananya dicuci setiap beberapa hari. Saat berada di dalam Dungeon, pakaian bisa menjadi kotor karena banyak hal. Meskipun darah monster itu menghilang setelah dibunuh, pakaianmu masih bisa kotor dari ludahnya. Ada juga sejumlah besar kotoran dan lumpur di ruang bawah tanah.
Meskipun sebagian besar petualang mengatakan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan kotoran, ada titik di mana kotoran menumpuk terlalu banyak di pakaian Anda dan mulai membuat Anda kotor. Toko laundry yang buka pagi-pagi biasanya lebih besar dari bangunan lain. Gedung Binatu Shiroishi, tempat Sutomu sering berkunjung, terbagi menjadi kanan dan kiri. Di gedung di sebelah kanan, sejumlah besar uap dikeluarkan, karena di sanalah pakaian dicuci dan dikeringkan. Bangunan di sebelah kiri adalah tempat pelanggan dilayani dan tempat pakaian dan peralatan mereka disimpan saat antrian penuh. Saat Sutomu membuka pintu, dia disambut oleh seorang lelaki tua dengan senyum indah terpampang di wajahnya. Selamat pagi, saya di sini untuk mengambil peralatan saya. Petik 2. Ah, ya, Tuan Sutomu. Di sini, tolong. Orang tua itu menyerahkan peralatan itu kepada Sutomu. Itu ditutupi dengan film plastik untuk melindunginya dari debu. Jenis film plastik ini dipanen dari lendir yang bertelur di dekat hutan. Mereka digunakan dalam segala macam hal, seperti mencegah makanan membusuk. Namun, ketika monster mati, ia berubah menjadi permata dan menghilang. Jadi, orang-orang di Dungeon telah menemukan cara untuk mengumpulkan tubuh Slime. Salah satunya adalah dari peti harta karun, yang terutama muncul saat membunuh monster, atau secara acak di seluruh ruang bawah tanah. Ada berbagai hal di dalam peti harta karun ini. Material dari monster, seperti Slime dari Slime hutan, equipment, dan gem. Namun, peti cukup langka. Bahkan, menemukan peti sudah dianggap beruntung. Bahkan peti kayu, yang merupakan tingkat terendah, cukup langka. Namun, satu peti saja mungkin cukup untuk hidup dengan nyaman selama 1 bulan. Peti paling langka adalah peti emas. Itu hanya terlihat sekali, yang menyebabkan banyak orang buru-buru mendaftar sebagai petualang. Metode lain untuk memanen Slime adalah dengan menggunakan Dungeon luar alih-alih yang ada di kota labirin dan kalahkan monster di sana untuk mendapatkan material mereka. Jika penjara bawah tanah tertentu tidak berada di bawah yurisdiksi para dewa, maka mereka tidak akan berubah menjadi permata dan menghilang, tetapi tetap sebagai mayat. Ada teknik tertentu yang harus kamu pelajari terlebih dahulu untuk memanen tubuh Slime, tapi itu lebih konsisten daripada peti harta karun. Namun, di ruang bawah tanah ini, tidak ada aturan, artinya Anda tidak dapat dihidupkan kembali jika Anda mati di sana, jadi penyihir putih dan banyak ramuan sangat penting, serta sangat berhati-hati. Karena Anda mempertaruhkan hidup Anda, hanya sedikit orang yang melakukan ini, dan dengan demikian, permintaan bahan monster tinggi, dan orang dapat mengharapkan keuntungan tinggi saat menjualnya. Banyak dari mereka yang pergi ke Dungeon luar hanya bertani monster tingkat rendah, atau sedang dalam ekspedisi untuk guild yang menjanjikan hadiah besar sebagai imbalannya. Ruang bawah tanah luar sangat jarang dieksplorasi, dan karena itu mulai dipenuhi monster. Karena itu, banyak guild meminta ekspedisi untuk membersihkan monster. Saat permintaan ekspedisi rendah, kota labirin biasanya diserang monster setiap 6 bulan sekali. Monster tingkat tinggi jarang terjadi dalam serangan seperti itu, tetapi masih ada banyak kerusakan. Namun, bagi para petualang, lebih aman menyerang monster di Dungeon labirin daripada melakukan ekspedisi. Akibatnya, biasanya mereka yang populer yang akan direkrut oleh para bangsawan sebagai prajurit pribadi, dan karenanya melakukan ekspedisi. Level monster tidak terlalu tinggi, jadi kota labirin tidak dalam bahaya selama serangan. Namun, ada kota dan kota yang lebih dekat dengan serangan, dan orang-orang dari kota-kota ini cenderung tidak menyukai mereka yang menjelajahi ruang bawah tanah labirin. Setelah membayar biaya kepada lelaki tua itu, Sutomu mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan toko. Sutomu kemudian mulai menuju ke tempat pertemuan mereka yang biasa dan bertemu dengan Gam saat mereka melihat Emi perlahan mendekat. Hai, mungkin itu saudara kembar Emi. Hahaha, bagus. Emi terus mendekati mereka saat Gam harus mengatupkan kedua tangannya erat-erat ke mulutnya untuk menahan tawanya. Hei, setelah naik level di pantai, kupikir aku akan berlatih terbang ke lembah. Oke, tidak masalah. Ketika mereka mulai berbaris di meja resepsionis, mereka melihat pria skinhead yang tidak populer. Hei, kalian, aku punya permintaan untuk liputan. Wawancara. Ini dari koran Solid. Datang ke sini untuk saat ini. Pria itu berjalan dari belakang meja kayu dan mulai memimpin mereka menuju pewawancara. Sutomu dan Gam saling melirik, bertukar wajah aneh, saat mereka terus mengikuti pria itu.